Kalau kita bicara soal tokoh-tokoh besar dalam sejarah, biasanya kita ingat mereka karena kekuasaan atau penemuan mereka kan? Tapi ada satu nama, George Whitefield, yang dikenang karena sesuatu yang gak kelihatan, yaitu suaranya. Suara yang katanya bisa menyalakan api di dalam jiwa ribuan orang. Nah, kali ini kita akan coba bedah gimana sih caranya? Coba deh bayangin suasananya. Ini abad ke-18 ya. Nggak ada mikrofon, nggak ada speaker, nggak ada teknologi apa-apa. Tapi di depan satu orang ini, George Whitefield, ribuan orang bukan cuma dengerin, mereka sampai menangis, ngerasa menyesal, dan saat itu juga hidup mereka berubah. Ini bukan sekedar emosi sesaat loh, ini adalah sebuah kebangunan rohani yang skalanya masif. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, gimana caranya semua ini bisa terjadi? Apa sih rahasia di balik khotbahnya yang bisa begitu mengguncang jiwa? Ternyata jawabannya ada pada 3 api utama yang jadi sumber kekuatannya. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, api yang pertama. Dan ini bisa dibilang adalah pondasinya. Ini bukan soal teknik pidato yang hebat atau bakat alami, bukan. Ini soal sumber kekuatan dia yang sesungguhnya, kuasa Roh Kudus. Whitefield sadar betul, sehebat apapun kata-kata manusia, itu nggak akan pernah cukup buat mengubah hati orang. Landasan pelayanannya itu bisa kita lihat dari ayat ini, dari 1 Korintus. Intinya, dia bilang kalau tujuannya itu bukan untuk bikin orang terkesan dengan kata-kata yang cerdas dan meyakinkan. Bukan sama sekali, tapi untuk jadi semacam saluran bagi kuasa Tuhan yang benar-benar bisa mengubah hidup. Dan prinsip ini, dipegang erat banget sama dia. Whitefield percaya seorang pengkhotbah itu harus dibakar oleh api sorga dulu, baru dia bisa membakar hati orang lain. Logikanya sederhana kan? Gimana mau membagikan api kalau dirinya sendiri nggak menyala? Ini soal otentisitas. Dia harus mengalami dulu pesannya secara pribadi, baru bisa menyampaikannya. Jadi pelajarannya jelas banget. Kita sangat mungkin bikin orang kagum sama kemampuan kita, sama presentasi kita yang keren. Tapi kagum itu beda loh sama pertobatan. Tanpa campur tangan Roh Kudus, pelayanan yang kelihatannya hebat sekalipun pada akhirnya cuma pertunjukan kosong. Kuasa itu penting, iya. Tapi kuasa tanpa arah yang jelas ya bisa jadi sia-sia. Nah, disinilah api kedua yang mendorong Whitefield. Ini bukan lagi soal apa yang ia katakan, tapi mengapa ia mengatakannya. Semuanya itu berakar dari hati yang tulus, yang benar-benar peduli sama orang lain. Ini nih yang bikin Whitefield beda. Dia nggak cuma nunggu orang datang ke gereja. Justru, dia yang datangin orang-orang dimanapun mereka berada. Di ladang, di pasar yang ramai, bahkan sampai ke tambang yang gelap. Kenapa? Ya karena buat dia, setiap jiwa itu berharga. Nggak ada pengecualian. Semua orang berhak dengar kabar baik. Perasaan di hatinya itu sering banget tercermin di ayat ini dari Roma 9, yang bunyinya, hatiku sangat sedih dan tak putus-putusnya aku merasa duka. Belas kasihnya itu dalam banget, sampai-sampai dia sering nangis pas lagi berkhotbah. Ini bukan air mata akting ya, ini beneran ekspresi tulus dari hati yang ikut ngerasain kondisi orang-orang di sekitarnya. Nah, ini pelajaran penting kedua buat kita. Pelayanan yang berapi-api itu ternyata nggak lahir dari ambisi pribadi atau sekedar kewajiban. Api itu lahir dari hati yang penuh kasih, hati yang punya kerinduan tulus supaya orang lain menemukan jalan yang benar. Oke, kita udah lihat sumber kuasanya, kita udah lihat motivasi di hatinya. Tapi ada api yang ketiga. Dan jujur, ini mungkin yang paling susah buat dijaga. Karakter si pembawa pesan itu sendiri. Di tengah popularitasnya yang luar biasa, Whitefield justru nunjukin kerendahan hati yang sejati. Coba bayangin, Whitefield itu ibaratnya selebriti papan atas di zamannya. Terkenal banget, tapi dia justru konsisten menolak pujian. Tujuannya bukan buat membangun nama besarnya sendiri, tapi untuk mastiin semua perhatian, semua kemuliaan selalu diarahkan ke satu nama, Yesus Kristus. Moto hidupnya itu kayaknya pas banget sama ayat dari Yohanes 3 ayat 30 ini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini komitmen yang radikal loh. Artinya, dia sengaja bikin dirinya makin gak kelihatan, supaya Kristus yang justru makin jelas bersinar lewat hidup dan pelayanannya. Dan pelajaran ketiganya ini benar-benar dalam. Kuasa rohani yang sejati itu nggak bisa dipisahkan dari kerendahan hati. Api dari Tuhan itu dipercayakan ke orang-orang yang nggak akan memakainya untuk kepentingan diri sendiri, tapi murni untuk memuliakan Tuhan.
Jadi, kalau kita rangkum, inilah 3 api yang menyalakan pelayanan George Whitefield, ketergantungan penuh pada kuasa Roh Kudus, hati yang terbeban oleh kasih, dan kerendahan hati yang tulus. Tiga-tiganya ini nggak bisa dipisah, mereka harus bekerja bareng-bareng. Terus, apa hubungannya semua ini sama kita sekarang? Apa ini cuma cerita sejarah dari abad ke-18 yang udah usang? Oh, tentu enggak. Pelajaran dari hidup Whitefield ini justru relevan banget buat zaman kita. Intinya begini, Tuhan itu nggak berubah. Prinsip-prinsip rohani ini juga nggak lekang oleh waktu. Tuhan yang sama, yang dulu memakai Whitefield secara luar biasa, hari ini pun sedang mencari orang-orang yang bersedia, yang rindu untuk dipenuhi oleh rohnya, dan berbicara dengan api yang sama. Kesempatan itu masih terbuka lebar. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Saat kita berkomunikasi, saat kita berbagi keyakinan kita, apakah kita cuma sedang merangkai kata-kata yang indah saja? Atau apakah kita benar-benar memberi ruang bagi api itu untuk menyala dan bekerja melalui diri kita? Nah, jawabannya ada di kita masing-masing.